الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Di acara ngopi, ngobrol perihal ilmu, ngobrol tapi ada ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi antum sahabat-sahabat sekalian yang bisa melihat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya acara ngopi ini. Sebelum dimulai, kita ngopi dulu biar seger. Jadi di kalangan kita ini, terutama orang kampung-kampung, yang orang kampung seperti saya, jadi pekerjaan yang paling menyenangkan itu mengisi waktu luang itu dengan ngopi. Mohon maaf barangkali yang tidak berkenan, tidak usah mengolok-olokkan, karena ini khusus untuk kalangan seperjuangan saja, para pejuang kopi dan para pejuang penikmat hidup. Jadi anda-anda yang mungkin tidak sependapat dengan cara seperti ini, ya silakan bikin cara sendiri. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ma'rifatullah. Bahasannya berat, tapi mudah-mudahan kita bikin ringan saja. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini kontroversi beberapa pendapat ulama, tapi tentunya kita lebih mengambil kepada jalan yang lebih enak untuk dicerna oleh kita. Sabda Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan din, permulaan agama itu adalah ma'rifatullah. Yang dimaksud dalam din ini adalah wahyu Allah sesuai dengan akal sehat. Kenapa akal sehat? Karena yang bisa memahami agama, bahkan bisa memahami kehidupan kita di dunia ini, bukan hanya sekedar kehidupan, hal yang berkaitan dengan kematian, hal akhirat pun kita bisa mengenalnya itu melalui akal sehat. Karena keutamaan manusia dengan makhluk yang lainnya itu kita diberi akal. Nah, orang-orang yang berakal sehat inilah yang akan memahami agama dengan baik. Dengan usaha keras ke arah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu harus ada usaha. Usaha yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh, proses yang sungguh-sungguh, tujuannya lillahi ta'ala untuk mencapai kebahagiaan. Siapa orang yang tidak ingin bahagia? Cara seperti ini, hidup seperti ini, sebetulnya tidak lain, tidak bukan untuk menghambakan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya bagi orang-orang kita seperti kita ini untuk mencapai kebahagiaan. Walaupun tingkatan para aulia Allah, para wali-wali Allah yang dimulai oleh para rasul, memang beliau-beliau dalam beribadah kepada Allah itu tujuan utamanya adalah tidak berharap untuk mencapai kebahagiaan, tetapi mereka murni ingin mendapatkan ridha Allah, penghambaan yang tanpa keinginan. Karena Allah tahu apa kebutuhan kita.
Nah, bagi kita mungkin belum sampai ke tingkatan itu, ya alhamdulillah kita punya keinginan. Dan keinginan itu mudah-mudahan keinginan yang sesuai dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah ini adalah puncak dari segala tujuan manusia. Kita sebagai hamba Allah, manusia yang beriman, harus meyakini bahwa ma'rifatullah ini adalah puncak tujuan hidup kita. Inti daripada tugas para nabi, para rasul, para ulama, sekarang para kiai sebagai warasatul anbiya adalah untuk membawa umat untuk mengenal Allah sesuai dengan misi dalam Al-Quran. Kalau diumpamakan ma'rifatullah ini sebagai satu pohon, kalau diumpamakan ma'rifatullah ini sebagai suatu pohon, maka dahan-dahannya ini ada 3 di dalam ma'rifatullah. Satu yang disebut dengan tauhid, yang kedua disebut dengan tajrid, dan yang ketiga disebut dengan tafrid.